5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Toto Priyono. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari yaitu penyebab gangguan peredaran darah pada manusia, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian kita akan belajar tentang pola lantai dan properti tari, serta ciri-ciri isi dan amanat pantun. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Nah, kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama, ada jantung koroner. Penyebabnya adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Kedua, hipertensi. Penyebabnya adalah tingginya tekanan darah dan tekanan darah normal. Bisa karena stres, makanan berlebihan, merokok, dan minum alkohol. Yang ketiga, sklerosis. Penyebabnya adalah terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, varises. Penyebabnya adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Yang kelima, atau anemia. Penyebabnya pendarahan akibat kecelakaan atau luka bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Yang keenam, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Penyebab leukemia adalah kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, perokok, obesitas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hipotensi. Hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan bisa disebut dengan tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang keempat adalah vena hemoroid atau ambeien. Vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan perdarahan. Penyebabnya adalah pembekakan pembuluh darah dalam atau sekitar bokong, yaitu dalam rektum atau dalam anus. Yang keempat, gangguan hemofil. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Penyebabnya adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Yang 10 adalah penyakit kuning. Penyakit kuning alias jaundice adalah kondisi yang membuat kulit menjadi kuning. Penyebab kuning ini disebabkan oleh zat yang disebut bilirubin yang berlebihan dalam darah dan jaringan tubuh. Bilirubin adalah pigmen yang kuning berbentuk dari sel darah merah yang mati di hati. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia?
Ya, yang kita akan bahas tentang 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta, tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya obat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar 100.000, maka dalam satu hari saja sudah 2.400.000 uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang harusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Menurut Hendrik Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Kita akan bahas tentang faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan dari serangan penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan atau diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang pengaruh terhadap kesehatan. Nomor 2 adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menyakiti masyarakat yang hidup di lingkungan yang kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pernafasan, dan pernafasan. Ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah dijangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Keempat adalah faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling mempengaruhi dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk membangun sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh.
Kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Menari juga merupakan kegiatan yang digerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pelajaran ini, kamu juga mengenal tentang properti tari. Coba tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Pola lantai merupakan garis yang diakui pelari saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar dan lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, berikut ini bentuk pola lantai kelompok. Pertama adalah pola vertikal, kemudian pola diagonal, dan yang ketiga pola lantai melengkung. Nah, gambar berikut ini. Apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Apa kamu tahu? Ya, busur dan panah. Peragakan pola lantai yang terlibat pada gambar. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak finish start dibuat depan rumah Udin, sementara finish ada di depan toko Jaya. Nah, amati gambar berikut ini. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Kita melegang burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke kawan, ayo bergerak. Berbatu roda sesuka hati. Tahukah kamu isi pantun yang diucapkan Udin dan Edo? Ya, isi pantun tentang kesehatan. Pantun tersebut mengajak kita untuk menggerakkan badan agar sehat. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah bersepatu roda. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.